Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan dalam satu ucapannya sangat masyhur, yaitu beliau menyatakan al-hadithu mudillatun illa lil fuqaha, bahwasanya hadis itu berpotensi sangat besar untuk menyesatkan kecuali bagi para ahli fikih, para ulama. Berdasarkan hadis ini atau ucapan ini, bahwasanya kita hendaknya sangat berhati-hati dalam memahami sebuah dalil, baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita merujuk kepada diri kita sendiri yang sangat terbatas keilmuannya, tapi harus kita kembalikan kepada para ulama ahli ijtihad, para ulama kibar, para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Karena kalau kita pahami sendiri itu sangat berpotensi kita akan tersesat dan akan salah dalam memahami hadis ataupun ayat tersebut. Hadisnya benar, ayatnya benar, tetapi pemahamannya yang salah. Dan itu sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, disebabkan mereka tidak mau merujuk kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, untuk bertanya kepada ahli dzikir, yakni para ulama, ketika kita tidak mengetahui. Salah satu hadis yang harus kita pahami dengan benar, di mana ada sebagian pihak yang sebenarnya sebagian ini hanya sebagian kecil yang memahami hadis ini keliru, ya, karena mungkin tidak merujuk pada bimbingan para ulama. Hadis tersebut adalah hadis dalam Sahih Muslim tentang pertanyaan Nabi SAW kepada seorang jariyah, seorang budak perempuan, dengan pertanyaan ainallah, di mana Allah. Di mana dalam hadis itu Nabi SAW mukhatabah atau berbicara dengan seorang budak perempuan. Kemudian beliau bertanya kepada budak perempuan itu, ainallah, di mana Allah. Kemudian budak perempuan itu menjawab, qalat fis sama, Allah di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, man ana, siapa aku? Qalat, kemudian budak perempuan itu menyatakan, anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, maka merdekakan budak perempuan ini karena dia seorang beriman. Titik pembahasan yang akan kita jelaskan di sini adalah masalah pertanyaan ainallah, di mana Allah, dan jawaban jariyah tadi, budak perempuan tadi, fis sama, di langit. Kemudian Nabi mentakrir, menyetujui akan jawaban itu. Bagaimana kita memahami hadis seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini kita akan membahas dan menjelaskannya merujuk langsung kepada para ulama. Di sini akan kita rujuk kepada penjelasan Imam An-Nawawi, ya, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Muhyiddin, ya, An-Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 676 Hijriah, pengarang Syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Keilmuannya, keimamahannya, keulamaannya itu tidak bisa diragukan lagi. Diakui oleh siapapun, diakui oleh ulama sezaman dan ulama-ulama setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Nah, di sini kita akan merujuk kepada penjelasan beliau dalam Syarah Sahih Muslim jilid 5 halaman 24 dan setelahnya. Ketika beliau membawakan hadis ini, ya, setelah beliau membawakan hadis ini, hadis di atas yang sudah kita baca tadi, beliau menyatakan, nanti kita tampilkan teks hadis, penjelasan Imam Nawawi, ya, di sini, ya. Kita akan tampilkan di sini. Jadi nanti bisa menyimak tampilan itu, halaman yang kita tampilkan beserta penjelasan yang akan kita sampaikan.
Dan di sini kita akan menjelaskan dari pernyataan Imam Nawawi secara penuh. Kita tidak mengambil dari ucapan diri kita sendiri ataupun pemahaman kita sendiri ataupun para ulama lain. Jadi ini pure adalah penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Setelah membawakan hadis itu, beliau mengatakan begini, hadal hadits min ahadithi sifat wa fiha madhaban taqaddama dzikruhuma marratin fi kitabil iman. Hadis ini, ya, hadis yang sudah kita baca tadi, itu termasuk hadis-hadis sifat, hadis-hadis yang menjelaskan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fiha, maka di dalam masalah hadis-hadis sifat itu ada dua madhab, ada dua pendapat, ada dua maslak metodologi yang ditempuh oleh para ulama, di mana beliau sudah menyebutkan dua madhab ini beberapa kali di Kitabul Iman, dalam Kitabul Iman, ya. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua madhab atau dua maslak, dua metodologi ini adalah metodologi yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang diakui dan dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah pada setiap masa. Jadi kedua metodologi yang akan disebutkan ini adalah semuanya metodologi yang sah, ya, yang sah dan benar, yang bisa dipakai oleh kita sekalian. Dua metodologi atau madhab itu apa saja? Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi yang pertama, ahaduhuma al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadi anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa tanzihi an simatil makhluqat. Ini metodologi atau madhab atau maslak yang pertama. Yang pertama itu bagaimana memahami hadis-hadis seperti ini, yaitu mengimani bihi, al-imanu bihi, mengimani itu. Mengimani sudah, pokoknya diimani saja Allah itu seperti itu, seperti apa adanya, ya. Allah fisama, Allah itu fisama, seperti itu apa adanya saja diimani. Tapi ingat, min ghairi khawdin fi ma'nah, tanpa menceburkan diri dalam membahas makna daripada kalimat itu. Jadi kita mengimani Allah fisama, kita mengimani itu, tapi tanpa menceburkan diri dalam membahas makna kalimat itu, ya. Yang mana keyakinan keimanan ini disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai ciri dan karakter makhluk. Ini madhab ataupun maslak yang pertama. Namanya maslak ini adalah maslak tafwid atau metodologi tafwid atau madhabut tafwid. Bagaimana tafwid itu? Tafwid itu adalah mengimani apa yang telah Allah sebutkan, apa yang telah Allah sebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang sifat-sifat Allah, kita imani itu, dan kemudian maknanya kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna hakikinya itu seperti apa tentang sifat Allah yang disebutkan di situ. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu tentang al-murad, makna yang diinginkan oleh Allah sendiri tentang hal itu, tentang termasuk Allah fisama, Allah di langit itu. Kenapa? Karena kalau kita maknai secara zahir itu tidak boleh. Karena kalau Allah kita katakan Allah secara zahir, Allah itu di langit, maksudnya Allah berada di langit, Allah itu bertempat di langit, atau Allah itu beralamat di langit, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu min sifat al-makhlukat, termasuk karakter ciri makhluk. Karena kalau Allah di langit, berada di langit, bertempat di langit, ya, atau beralamat di langit, berarti Allah itu
ada di sana, terliputi oleh makhluk namanya langit. Allah terliputi oleh makhluk namanya langit. Dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi Allah itu mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dengan al-hawadits secara mutlakon. Yang bisa terliputi oleh makhluk itu ya makhluk. Itu pasti itu. Kalau makhluk terliputi makhluk itu pasti. Ya, jadi yang bisa terliputi makhluk itu ya makhluk. Kalau Allah tidak bisa terliputi makhluk karena Allah itu Khalik. Kalau Allah itu bisa diliputi makhluk, Allah itu berada, bertempat, beralamat di langit, berarti Allah itu sama dengan makhluk, sama-sama bisa terliputi oleh makhluk. Padahal katanya laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Mukhalafah di sini, perbedaan Allah dengan makhluk itu sifatnya mutlak, secara mutlak 100%. Kalau ada sisi kesamaannya berarti bukan Allah. Bukan Allah. Kalau kita makhluk manusia atau makhluk lain itu bisa terliputi oleh tempat, oleh ruang dan waktu, yaitu makhluk. Nah, kalau Allah juga seperti itu berarti ada sisi kesamaannya antara Allah dengan makhluk. Ya. Makanya kalau makna zahirnya seperti itu melazimkan Allah itu min lazimil ajsam, ya, min lazimi al ajsam, melazimkan jisim, melazimkan Allah itu nanti berjisim, berbadan, dan itu melazimkan juga sifat-sifat makhluk. Allah terliputi oleh karakter atau ciri-ciri makhluk, dan Allah tidak mungkin, Allah maha suci dari ciri dan karakter makhluk. Makanya kalau diterjemahkan secara tekstual, secara makna zahir, itu akan menyebabkan seorang terjatuh kepada tasbih, penyerupaan Allah kepada makhluk. Maka makna zahirnya itu kita skip, ya, kita tolak. Terus maknanya gimana? Makna al-murad, makna yang diingin Allah, ya Allah maha tahu, ya, kita tafwid, ya, mufawwad, kita ta'wid, kita tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna muradnya. Itu maslak yang pertama, semoga bisa dipahami ini, maslak yang pertama ini, ya, namanya maslak tafwid, dan ini merupakan madhab atau maslak kathir atau jumhur al ulama as-salaf, itu adalah seperti ini, ya. Karena kalau kita artikan Allah berada di langit, benar-benar berada pada tempat itu tadi, itu berarti Allah terliputi oleh makhluk. Berarti nanti kalau misalkan di satu zaman karena canggihnya manusia itu bisa membuat pesawat yang bisa lintas tata surya, ya, perjalanan antar bintang, kemudian bisa menembus tempatnya Allah, bisa bertemu pesawatnya, bisa ketemu Allah gitu. La haula wala quwata, na'udzubillah dari hal ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Jadi Allah itu tidak berada di, tidak bertempat, tidak beralamat, gitu. Ya, harus dipahami seperti itu. Makanya kalimat budak jariah tadi, Allah itu fisama, di langit, itu bukan diinginkan makna zahirnya. Nanti akan ada tambahan pembahasan di bawahnya sebentar lagi insyaallah ta'ala. Kemudian masalah kedua atau madhab kedua, kata Imam An-Nawawi, wathani, yang kedua, ta'wiluhu bima yaliku bihi. Yang kedua itu takwil, ditakwil kalimat Allah fisama atau huwa fisama, Allah di langit, itu ditakwil. Takwil itu apa? Takwil itu memalingkan makna zahir satu dalil kepada makna lain yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya, serta peniadaan, pensucian Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Yang takwil ini dibangun bi iqamatil hujjah, dengan iqamah al-hujjah, iqamah al-adillah, dibangun di atas penegakan hujjah dan dalil-dalil yang ada.
Jadi takwil itu bukan tanpa dalil. Itu kata Imam An-Nawawi. Berarti sini apa? Imam Nawawi sendiri mentakrir, menyetujui, dan memang beliau bermadzhab seperti ini bahwa maslak memahami sifat-sifat Allah itu ada dua. Kalau tidak tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua takwil, memalingkan maknanya kepada makna yang lain sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sanggahan ya bagi sebagian orang yang anti takwil dan anti tafwid ya, yang mengatakan itu batil, itu mengatakan tidak boleh dan seterusnya. Ini disebutkan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Imamnya ahli sunnah wal jamaah itu Imam Nawawi salah satunya. Nggak perlu diragukan. Tidak ada seorang pun yang bisa meragukan keimamahan dan ke ahli sunnah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kalau seandainya seorang, kata Imam Nawawi selanjutnya ya, kalau seorang itu mengikuti takwil atau maslak metodologi yang kedua tadi, takwil tadi, apa kata beliau? Faman qala bihadza qala kana al-muradu imtihanaha. Jadi kalau seorang mengikuti pendapat yang kedua ini, ya boleh juga. Maka orang yang mengikuti pendapat kedua ini berarti dia apa? Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari kalimat Nabi Ainallah, kemudian jawaban budak jatuh fis sama, di mana Allah di langit itu maksudnya apa? Itu sekedar imtihan, imtihanaha. Maksudnya imtihanaha itu maksudnya sekedar ujian. Nabi itu sedang menguji budak perempuan tadi. Ujian dari mana? Hal hiya muwahidatun tuqiru bi anal khaliqal mudabbira al fa'ala wallahu wahdah. Nabi ingin menguji apakah si budak perempuan ini seorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, pengatur alam semesta, dan al-fa'al yang melakukan segala hal tanpa ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah wallahu wahdah, dialah Allah yang maha tunggal. Itu maksudnya cuma itu. Jadi maksudnya di mana Allah itu maksudnya ingin menyampaikan pesan, kamu tak tes ya, kamu tak uji. Beliau menguji si budak perempuan itu apakah dia bertauhid atau, jadi kalimat di mana Allah itu sebagai ujian tentang masalah tauhid, bukan masalah keberadaan Allah atau tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu imtihan tentang tauhid. Huwa fis sama atau fis Allah di langit, itu maksudnya Allah itu maksudnya adalah tentang ketauhidan, bahwasanya sang pencipta, sang mudabbir ya semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Yang apa itu kemudian? Bahwa Allah itu saja yang memang seperti itu, al-khaliqul mudabbir, al-fa'al, itu semuanya hanya Allah. Menguji tauhidnya si budak perempuan ini. Ya, kemudian ditambah Imam Nawawi, wa huwal ladzi idza da'ahu da'i istaqbala sama. Yang Allah itu adalah apabila ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghadap ke langit. Ya. Menghadap ke langit. Jadi maksudnya Allah di langit itu maksudnya bukan Allah berada di langit, tapi Allah dialah Allah yang apabila seorang berdoa itu menghadap ke langit, begitu. Kan beda antara Allah di langit dengan Allah zat yang apabila seorang berdoa itu menghadap ke langit. Itu jawaban Imam An-Nawawi. Kama idza shallal musalli istaqbal ka'bata. Sebagaimana kalau ada orang sholat itu menghadap Ka'bah. Menghadap apa? Ka'bah. Walaysa dzalika li annahu munhasirun fis sama kama annahu laysa munhasiran fi jihatil Ka'bah. Yang demikian itu bukan berarti Allah itu munhasirun fis sama, terkungkung ya. Bahwasanya Allah itu terkungkung atau Allah itu terkepung, terliputi di langit, tidak. Sebagaimana Allah itu juga tidak terkungkung, terkepung, terliputi fi jihadil Ka'bah, di arah Ka'bah. Jadi kalau kita sholat menghadap Allah, sholat kan kita menghadap Ka'bah,
bukan berarti Allah itu terkungkung, terkepung di Ka'bah. Sebagaimana kalau Allah itu tidak munhasirun fisama, tidak terkepung, terliputi di langit. Kenapa? Karena kalimat jariyah fisama, Allah di langit, itu maksudnya Allah adalah zat pencipta mudabbir, satu-satunya yang tidak ada tandingnya, yang apabila seorang berdoa itu menghadap ke langit, maksudnya begitu. Kenapa? Karena langit itu merupakan kiblatul doa, kiblatnya doa. Kiblatnya orang doa itu langit. Kalau kiblatnya orang sholat adalah Ka'bah. Ini loh penjelasan Imam Nawawi. Badzalika li anna sama'a kiblatud da'in kama anil ka'bata kiblatul musallin. Bahkan yang demikian itu maksudnya bahwa langit itu merupakan kiblat orang berdoa, dan Ka'bah itu sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang-orang yang sholat. Jadi kenapa seorang kalau doa menghadap ke langit, menengadahkan tangan ke langit, mengarahkan pandang ke langit, itu bukan karena Allah di sana, tapi karena Allah itu karena langit itu merupakan kiblatnya orang berdoa, begitu maksudnya. Paham ya? Jadi karena Allah itu, langit itu merupakan kiblatnya orang berdoa, sebagaimana orang sholat kiblatnya mana? Ka'bah. Bukan berarti Allah di Ka'bah, itu bukan begitu. Ya. Kalau kita mengatakan saya mau menghadap Allah gitu. Kalau kita mau sholat kan kita mengatakan saya mau menghadap Allah, kemudian menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti Allah di Ka'bah. Ya. Seorang berdoa menghadap langit, kemudian berarti Allah, bukan begitu maksudnya. Bukan, karena hanya kiblatnya orang doa itu langit, kiblatnya orang sholat Ka'bah. Karena kalau kita katakan Allah itu maksudnya fisama, artinya Allah berada, bertempat, beralamat di langit, atau ketika kita sholat menghadap Allah itu menghadap kiblat, berarti Allah itu di kiblat, berarti Allah itu terliputi oleh tempat, terkungkung oleh tempat, terbatasi oleh tempat. Yang bisa terliputi tempat itu kan makhluk, itu cuma makhluk. Kalau Allah tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya jelas, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan begitu, Allah berada di, bertempat di, beralamat di, itu melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terliputi oleh makhluk, dan ini na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari hal ini. Ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka jangan kaget misalkan begini, ada kadang-kadang lucu sekali juga ya, ada sebagian orang itu kemudian mencari video-video ustadz tertentu, kemudian melihat gerakannya yang mengatakan kemudian menunjuk ke langit. Misalkan si ustadz atau orang itu mengatakan kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sambil menunjuk ke langit. Itu kemudian dijadikan argumentasi bahwasanya ustadz itu sendiri menetapkan Allah di langit karena menunjuk ke sana ketika nyebut Allah. Nah, ini kebodohan juga ini. Seorang ketika menyebut nama Allah kemudian menunjuk ke atas, itu bukan berarti orang itu menyatakan Allah di langit, berada di, bertempat di, beralamat palsu di sana. Enggak. Ya alamat, tapi alamat palsu gitu ya. Bukan begitu. Itu isyarat kiblat doa. Bahwasanya kiblat doa itu di langit, itu isyarat. Yang kedua, isyarat akan tauhid. Makanya pakai satu ujung jari kan, jari telunjuk satu, maksudnya isyarat tauhid, isyarat tauhid, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti itu tempat Allah ya. Allah kok punya alamat ya, alamat palsu ya mungkin ya. Kalau makhluk punya alamat, oke. Punya tempat, iya. Semua makhluk pasti punya tempat. Cari makhluk apapun, bukan hanya manusia. Semua makhluk pasti punya tempat. Tapi kalau sang Khalik pencipta nggak punya tempat. Ya. Kalau seorang sekedar mengarahkan, kita serahkan kembali kepada Allah, menunjuk seperti ini, itu maksudnya isyarat tauhid. Yang kedua, isyarat tempat langit sebagai kiblat doa. Atau yang ketiga, itu sekedar isyarat untuk kemuliaan, makanah,
bukan makan. Makan itu tempat. Kalau makannya kedudukan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang di atas semua makhluk. Bukan di atas dalam arti hissi, tapi secara maknawi. Kemuliaan, kekuatan, maha kudrah, maha segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang mengatakan begini ya, sebagian kaum muslimin mengatakan, kita serahkan masalahnya kepada yang di atas. Jodoh rezeki itu adalah ketentuan yang di atas. Apakah salah? Belum tentu salah. Kalimat ini belum tentu salah. Kalau dia mengucapkan itu dalam arti sekedar mengucapkan itu untuk menunjukkan tauhid, ketauhidan Allah, menunjukkan makanah, kedudukan kemuliaan Allah, ya, bukan berarti dan bukan dimaksudkan menentukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah itu. Tidak masalah. Karena kita serahkan kepada yang di atas. Allah di atas itu belum tentu menunjukkan tempat. Itu bisa menunjukkan makanah, bukan menunjukkan makan. Makan itu kedudukan, bukan menunjukkan makan itu tempat. Ya. Kalau misalnya kita kan si raja itu di atas semua pegawainya, bukan berarti tempatnya, duduknya sama, tapi itu makanah, kedudukan atau kemuliaan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ada opsi kedua tadi, yang takwil tadi. Takwil pertama tadi kan sudah disebutkan ya, opsi yang pertama itu maksudnya imtihan, hanya ujian. Ya, bukan berarti menunjukkan tempat. Yang kedua itu opsinya kata Imam Nawawi, au hiya min abadatil authan al-abidin lil authan allati baina aydihim falamma qalat fis sama alima annaha muwahhidatun wa laysat abidatan lil authan. Opsi kedua, pertanyaannya pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan itu, ainallah wa fis sama, di mana Allah dia di langit itu. Pertanyaan kedua ini apa? Bentuknya sebagai di mana budak perempuan itu diduga kuat, diduga sebelumnya itu sebagai termasuk para pengabdi berhala dan orang-orang yang mengabdi menyembah kepada para berhala, patung-patung yang ada alati baina aidihim, yang ada di hadapan mereka waktu itu. Nah, ada di sekitar mereka patung-patung. Nah, keberadaan patung itu kan di bumi ya, bersama mereka dan seterusnya, seperti itu. Nah, falamma qalat fis sama, maka tatkala budak perempuan itu mengucapkan Allah itu di langit, itu kemudian apa? Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dia budak perempuan itu muwahidatun, dia itu bertauhid, walaisat abidatan, langsung bukan berarti bukan apa namanya, penyembah berhala. Jadi kalimat fisama itu menunjukkan tauhid, tauhid perempuan itu, budak perempuan itu, dan bukan menunjukkan apa tempat bagi Allah atau alamat palsu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi menunjukkan apa? Tauhid. Karena sebelumnya disinyalir sebagai penyembah berhala, kemudian kalau sudah dites seperti itu dan menjadi fis sama, berarti perempuan ini bertauhid. Karena berhala itu kan banyak. Ya, kalau dia mengatakan Allah di langit, dalam arti itu tauhid, menunjukkan untuk imtihan tauhid, berarti dia itu bertauhid, bukan lagi menyembah berhala-berhala yang sangat banyak, Latta, Uzza, Manah, Hubal dan lain sebagainya. Ini solusi kedua untuk madhab yang kedua tadi. Kemudian beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala selanjutnya menukil ucapan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Imam Al-Qadhi Iyad, imam ahli sunnati wal jamaah, bila mudafa'ah, bila mujadalah, tanpa perdebatan. Beliau mengatakan, qala Al-Qadhi Iyad, berkata Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, la khilafa bainal muslimina qatibatan faqihuhum wa muhaddithuhum wa mutakallimuhum wa nudharuhum wa muqalliduhum. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama muslimin semuanya, qatibatan, baik dari kalangan ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli ilmu kalamnya, para penelitinya, dan orang-orang yang muqallid, ya, mengikuti para ulama. Apa? Anna dhahira
al-waridata bi dzikrillahi ta'ala fis sama' ka qauli ta'ala amintu man fis sama' ayakhsifa bikumul arda wa nahwihi laysat 'ala dhahiriha bal muta'awwalatun 'inda jami'ihim. Para ulama tadi semuanya, ahli fikih, ahli hadis, mutakalim, dan semuanya sudah bersepakat bahwa dhawahir al-waridah, dalil-dalil yang warid, yang datang, yang menyebutkan Allah itu di langit, itu seperti aamin tumang fi sama, apa kalian merasa aman dari yang di langit, seperti itu contohnya. Itu apa? Laisat ala dhahiriha, tidaklah bermakna sebagaimana zahirnya, tidak bisa dipahami sebagai makna tekstualnya. Allah itu berada di, artinya dzarfiyah makaniyah, Allah itu berada di keterangan tempat, Allah itu berada di langit, bertempat di langit, beralamat palsu di langit gitu. Bahkan yang benar bahwa muta'awwalatun inda jami' itu adalah harus ditakwil inda jami'ihim, menurut semua ulama, ya, menurut semua ulama. Ini berarti ada ijma, ada kesepakatan para ulama, konsensus ulama bahwasanya semua dalil yang secara tekstual menunjukkan Allah itu berada di langit, itu tekstualnya ya, itu semua harus ditakwil. Ini menurut keterangan Imam Al-Qadhi'iyat dan juga dinukil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak bisa dimaknai secara zahir. Kita tetapkan isbat makna zahir, makna zahir ya Allah benar-benar di langit, berada di, bertempat di, beralamat di langit ya. Berarti Allah bisa dicari. Berarti itu bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi mukhalafahnya Allah Subhanahu wa taala lil hawadits itu adalah mutlak secara 100% tanpa ada celah sedikit pun persamaan dengan makhluknya. Nah, kalau makhluk itu berada di, benar, semua makhluk itu pasti berada di satu tempat, itu benar. Tapi kalau Allah sama dengan makhluk, berada di satu tempat makhluk, tempat kan makhluk, maka itu berarti apa? Itu adalah sama dengan makhluk, dan maha suci Allah dari hal ini. Nah ini Masya Allah, ini sudah ada kesepakatan ulama dan penjelasan Imam Nawawi. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik, dan kita langsung merujuk pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sertakan juga teks daripada Syarah Sahih Muslim dengan jilid dan halaman yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memahami agamanya dengan benar, dan kita komitmen untuk mengikuti manhaj ahlus sunnah, madhab ahlus sunnah wal jamaah, yang itu insya Allah merupakan madhab yang lurus, yang akan menyelamatkan kita, dan sebagai proteksi untuk madhab-madhab yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ikut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar, mujtahid, seorang imam min a'immatil Islam, seorang syekhul Islam, bila mujadalah tanpa ada perdebatan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.